rasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan.
masa-masa sukarku, di saat-saat sakitku, Engkaulah penolong dan penyembuh bagiku. Hatiku tenang di dalam naungan-Mu, Tuhan. Masa depanku indah bersama-Mu, Yesus. Ku percaya Kau selalu menyertai aku, asalkan ku mau tetap taat dan setia. Hatiku tenang di dalam naungan-Mu, Tuhan. Masa depanku indah bersama-Mu, Yesus. Ku percaya Kau selalu menyertai aku, asalkan ku mau tetap taat dan setia. Asalkan ku mau tetap taat dan setia. Asalkan ku mau tetap taat dan setia. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Jadi ya Tuhan, berikanlah kepada kami roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksud kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan kewajiban dari orang-orang kepunyaannya Tuhan. Kewajiban dari orang-orang kepunyaan Tuhan. Kalau kita lihat, kita perhatikan topik ini, berarti ini mengacu pada setiap orang kepunyaan Tuhan yang menjadi milik Tuhan itu punya kewajiban tertentu yang harus dilaksanakannya. Nah, pentingnya bagi kita harus tahu kewajibannya apa, supaya jangan sampai kalau kita nggak tahu kita lakukan, berarti kita ada orang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kita hanya karena kita merasa tidak mengetahuinya. Mari kita pelajari ya. Semua orang miliknya itu ada kewajiban perlu dilakukan. Mari kita baca pertama di Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, orang kepunyaan Tuhan, baik hidup baik mati untuk Tuhan. Berarti ada sesuatu yang harus dia lakukan dalam sepanjang hidupnya, yaitu bahkan kalau dia mati untuk Tuhan katanya ya. Jadi kita jelas sekali kalau kita menjadi orang miliknya, menjadi kepunyaannya. Nah, sekarang masalahnya apa saja kewajiban secara rinci yang harus kita lakukan. Pertama, kewajiban dan tanggung jawab kita untuk kita lakukan adalah menaatinya, ya, menaati perintahnya, menaati hukum-hukumnya, menaati peraturan-peraturannya, menaati panggilannya, ya,
menaati larangan-larangannya, tidak dilanggar dan sebagainya, menaati ajarannya, tidak semaunya sendiri, pakai asumsi pikiran sendiri, pakai selera sendiri, tidak, tetapi hanya mengikuti ajaran Tuhan, ya. Mari juga rencana kehendak yang jadi dalam hidup kita ada rencana dan kehendak Tuhan. Untuk itu kita perlu mengetahui apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu sungguh-sungguh mengenal apa sih ajaran Tuhan, ya, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Tanpa itu semua maka kita tidak bisa mentaati apa yang dia perintahkan, apa yang ditetapkan. Jadi perlu bagi kita untuk belajar terus untuk bisa mengetahui apa sih keinginan Tuhan, apa sih rencana Tuhan, apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita ini, ya. Kalau kita tidak tahu itu, gampang sekali kita terkecoh oleh keinginan kita sendiri, ya, oleh asumsi kita sendiri, anggapan kita, oh begini begitu menurut kita, ya, bukan menurut Tuhan. Atau malah paling terkecoh oleh si jahat, ya, yang selalu ingin membelokkan kita dari jalan yang baik ke arah jalan yang kurang baik buat kita. Karena itu firman Tuhan juga mengatakan di Yeremia 29 ayat 11, mari kita baca, ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui betul rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Dan ingatlah, ketahuilah bahwa rancangan itu adalah yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Karena itu kita juga perlu mengetahuinya dengan bertanya kepada Dia, dengan mempelajarinya, dengan banyak berdoa mendekat kepada Tuhan. Maka kalau kita tahu itu, kita laksanakan, bagi lebih dekat lagi kita kepada situasi damai sejahtera, situasi mendatangkan kebaikan. Karena semua rancangan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan buat kita, mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi penting sekali buat kita untuk mentaatinya, ya. Jadi itu untuk kepentingan kita sendiri. Yang kedua, apa menjadi kewajiban kita? Yaitu senantiasa dalam hidup ini berusaha untuk menyenangkan Tuhan, berusaha untuk hidup berkenan kepadanya, ya. Kita baca Titus 2 ayat 9. Titus 2 ayat 9. Nah, hamba-hamba, dalam hal ini kita adalah hamba-hamba, ya. Pandang kita hamba, Tuhan itu Tuhan kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, bisa menyenangkan Tuhannya, ya. Jangan membantah. Ini adalah kedudukan yang kita dapatkan, yaitu kita hamba Tuhan, Tuhan kita. Maka sebagai hamba kita berkewajiban juga untuk senantiasa menyenangkan Tuhannya, bisa berkenan kepada Tuhannya. Ini pakai Alkitab. Itu yang kedua, ya. Berikutnya lagi kita baca Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Untuk apa? Sehingga setelah mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, hidupmu layak di hadapannya dalam segala hal, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaanmu yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang kamu benar tentang Allah, pengetahuan yang benar tentang Allah. Kenapa bisa bertumbuh? Karena kita melakukannya. Yang kita lakukan adalah yang benar, lewat pengetahuan yang benar, bisa mengetahui kehendak Allah. Maka kalau itu kita lakukan, berarti kewajiban kita sebagai orang kepunyaan Tuhan kita lakukan, dan itu membuat Tuhan berkenan dan kita bisa menyenangkan Tuhan. Nah, ini kita perlu tahu. Jadi untuk bisa menyenangkan Tuhan, tak bisa tidak, harus betul-betul mengenal Tuhan, harus betul-betul mengetahui apa yang dikehendakinya, apa yang diinginkannya, harus benar-benar punya pengertian akan firman Tuhan yang menjelaskan tentang Tuhan, dan punya hubungan yang dekat, yang erat dengan Tuhan, supaya tahu apa yang dikehendaki olehnya dalam hidup kita ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mau juga melayaninya dengan sukacita. Melayani dia atau pekerjaan, tergantung dia maunya apa. Kalau dia ingin kita melayani di gereja, ya layani. Kalau dia ingin kita melayani tempat lain, ya kita juga layani sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita bisa lihat. Jadi bukan kehendak kita, oh saya maunya di sana, oh saya mau di situ. Bukan kehendak kita. Bukan kamu yang milih aku, kata Tuhan Yesus, tapi aku yang milih kamu. Nah, ini harus tahu dengan baik ini, ya. Jadi Tuhan memilihkan, dia mau kita ada di mana, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Layanilah itu, layanilah pribadinya dia, dan juga pekerjaannya itu milik dia itu, ya, melayani.
juga dengan sukacita, bukan dengan sukacita, bukan terpaksa, dengan hati berat, bukan, tapi dengan sukacita. Mari kita baca 2 Timotius 4 ayat 5. Tapi kuasailah dirimu segala hal, sabarlah menderita, sekalipun itu menjadi penderitaan secara manusia pada kita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, nah ini ya pekerjaannya, dan tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sebaik-baiknya. Ini firman Tuhan mengatakan pada kita. Yang kedua, kita baca Efesus 4 ayat 12. Efesus 4 ayat ke-12. Memberikan pertolongan buat kita untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi apa? Pekerjaan pelayanan. Kepunyaannya miliknya diperlengkapi supaya masuk dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu yang Tuhan inginkan, dia harus dilakukan dengan sukacita. Kita baca lagi 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk berhitungkan suatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri hukum yang tertulis, tapi dari roh. Hukum tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Itu menurut 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Terakhir untuk poin ini, kita baca di Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita perlu melayani Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, andai kata karena itu kamu ada dalam kesesakan, ya. Dan bertekunlah dalam doa untuk bisa Tuhan mengulurkan tangannya, menolong kita dengan kekuatan daripadanya, dan seterusnya. Jadi inilah tugas kita, ya. Inilah kewajiban kita sebagai orang kepunyaan Tuhan, ya. Sebagai milik Kristus, kita bukan hanya sekedar melayaninya saja, tapi juga melayani dengan sukacita dan dengan sungguh-sungguh. Jangan melayani hanya memanfaatkan waktu saja. Ini daripada nganggur nanti, ya. Kata orang Jawa kan, orang nganggur nanti kemasukan setan katanya, ya. Bukan soal karena sekedar nganggur, tapi karena ada kesungguhan untuk melayani dia. Bukan juga karena kita tidak ada kesibukan lain daripada bengong melulu, ya sudah melayani saja. Bukan demikian. Bukan yang terjelek, bukan yang terakhir, sisa-sisa yang kita berikan, tapi yang terutama, ya, apa yang kita punya itu yang kita berikan. Atau hanya ikut-ikutan, oh teman saya itu melayani, saya juga ikut melayani. Bukan itu maksudnya, ya. Tapi dengan sungguh-sungguh niat kita, dengan sukacita, karena dengan maksud yang benar, yaitu untuk menyenangkan Tuhan, ya, untuk membalas kasihnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, apalagi kewajiban kita sebagai orang kepunyaan Tuhan. Kewajiban kita keempat adalah senantiasa memuliakan Tuhan. Dalam apa saja kita lakukan harus untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mempopulerkan diri, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, bukan untuk mencari jabatan atau apa saja, tetapi adalah semata-mata untuk memuliakan Tuhan, ya. Karena kita ini adalah miliknya, kepunyanya, maka sepantasnya bagi kita untuk punya kerinduan yang besar dan yang sungguh-sungguh untuk terus bisa memuliakannya, ya. Yaitu lewat apa? Pertama, lewat pelayanan kita mungkin, ya. Yang kedua, lewat pergaulan kita. Kita bisa jadi contoh teladan, jadi terang dunia, jadi garam dunia. Lewat tingkah laku kita mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Lewat bicara kita, perkataan kita jadi berkat buat orang lain, ya. Bukan memaki-maki orang yang saja, bukan memfitnah orang lain, bukan menggosip saja, tapi untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, itu bisa memuliakan Tuhan. Jadi artinya kita sudah bisa menjadi garam dunia, ya, atau terang dunia, ya, di tengah dunia yang gelap ini, dan selain-lain yang ada pada kita, ya. Kita perlu tahu. Itu yang keempat. Jadi harus senantiasa berusaha untuk memuliakan Tuhan dalam hal apa saja dan melakukan apa saja. Yang terakhir, yang kelima, nah ini yang penting. Kewajiban kita punya Tuhan adalah berupaya sekuat tenaga untuk bisa mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan keinginan daging hawa nafsu kita, ya. Karena firman Tuhan mengatakan di Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsu dan keinginannya. Nah, itu kalau kita jadi milik Kristus. Kalau kita mengaku milik Kristus, waduh, mengaku intim dengan Tuhan, tapi hidup kita penuh dengan kedagingan melulu, wah repot itu. Dikit marah, dikit banting kursi, waduh.
dan segala macam, maka itulah kita bukan milik Tuhan yang sebenarnya berarti. Karena kita bukannya menyalibkan daging dan segala hawa nafsu keinginannya, tapi kita malah dikuasai, kita yang disalib oleh keinginan daging dan hawa nafsu kita. Jangan sampai itu terjadi ya. Sepertinya inilah kewajiban tanggung jawab yang berat sekali buat kita, buat orang percaya kemuliaan Tuhan. Tapi jangan khawatir, kita punya Roh Kudus. Yang penting pada diri kita, kita punya kemauan yang kuat, kemampuan Tuhan akan berikan. Nah ini ya, ada saja orang mengaku cinta mati-matian sama Tuhan ya, selalu ingin menyenangkan Tuhan katanya, bahkan selalu proklamasikan di mana-mana, deklarasikan di mana-mana, saya orang pilihan Tuhan, saya orang istimewa di mata Tuhan, saya orang paling berhak atas kerajaan surga, saya paling dipengenalan Tuhan. Tapi masih juga yang dipikirannya duit, duit, duit semata, duit, lagi-lagi uang. Nah itu jadi ini adalah bohong besar. Kita perlu sadari kewajiban kita ya kepada Tuhan sebagai orang kepunyaan Tuhan. Jadi kita bisa diperkenan Tuhan, jadi orang kepunyaan Tuhan yang diperkenan oleh Tuhan, yang juga sungguh-sungguh bisa dipandang Tuhan sebagai orang yang baik di matanya. Haleluya, puji Tuhan ya. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Oh haleluya, angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang beri kepada kita kemauan dan kemampuan ya untuk bisa memenuhi kewajiban kita sebagai orang-orang pemilik kepunyaan Tuhan. Dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin, puji Tuhan, haleluya, sampai jumpa, haleluya. Untuk menyembahmu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang
tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa